Hai there, welcome to Kifka Review. Dan kali ini saya mau mereview laptop dari Asus yang sudah menggunakan Intel Iris. Ya, laptop ini adalah Asus VivoBook 14 A1404ZA. Laptop ini baru dengan garansi resmi dan isi paket penjualannya ada unit laptop, charger, tas original, manual book, dan kartu garansi. Laptop ini dibekali dengan Windows original yaitu Windows 11 Home Single Language 64-bit dan dibekali juga dengan lisensi original OHS atau Office Home and Students. Prosesor laptop ini menggunakan Core i5 1235U generasi 12 Alder Lake dengan fabrikasi Intel 7 10 nanometer. Jumlah core-nya ada 10 dan thread-nya ada 12. Dengan performa core-nya ada 2 dan efisiensi core-nya ada 8. Untuk kecepatan dasarnya ada di 1,30 GHz dengan turbo boost dari performa core-nya mencapai 4,40 GHz dan turbo boost dari efisiensi core-nya mencapai 3,30 GHz. Untuk RAM-nya, laptop ini menggunakan RAM 16GB DDR4 dengan kecepatan di 3200 MT per second dual channel. Dari segi grafik, laptop ini memakai integrated graphic dari prosesornya dengan Vega Intel Iris Xe Graphics Eligible yang kecepatannya mencapai 1,20 GHz, mendukung OpenCL, Direct Compute, DirectML, Vulkan, dan OpenGL 4.6. Sekedar informasi, Intel Iris Eligible itu maksudnya laptop ini sudah mendukung Intel Iris Xe Graphics dengan syarat dual channel RAM-nya itu sudah terisi. Kalau kalian beli laptop ini dan masih single channel RAM-nya, maka nanti akan terbaca Intel UHD Graphics di bagian VGA-nya. Untuk mengaktifkan VGA Intel Iris, kalian perlu mengupgrade RAM-nya menjadi dual channel. Untuk storage-nya, laptop ini menggunakan NVMe dari Micron yang memiliki kapasitas 512GB. Dengan hasil pengetesan yang kami dapat, NVMe ini kecepatan read-nya mencapai 4310 MB per second dan kecepatan write-nya mencapai 1794 MB per second. Kemudian untuk WiFi-nya, laptop ini menggunakan MediaTek Wi-Fi 6E MT7902 Wireless LAN Card. Ya, jadi laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6. Opsi upgrade atau penggantiannya yaitu slot RAM ada 2, satunya tanam dan satunya tidak tanam. Slot M2 NVMe ada 1, tidak tanam. Slot WiFi ada 1, tidak tanam. Untuk slot yang tidak tanam itu berarti slotnya bisa diganti atau di-upgrade. Namun sayang sekali laptop ini belum ada untuk slot harddisk SATA. Lanjut kita menuju ke bagian desainnya. Laptop ini memiliki fitur 180 derajat, jadi laptop ini bisa dibuka seperti ini. Dari segi bodi, laptop yang saya review ini warnanya biru tua mendekati hitam. Lalu laptop ini memiliki tombol power yang berada di pojok kanan atas yang ikut ke bagian keyboardnya, dengan indikator powernya ada di sisi kiri. Di sisi bagian kanan laptop ini ada colokan charger, port HDMI, 2 slot USB 3.0, USB Type-C, dan audio jack. Di sisi bagian kiri ada USB 2.0, indikator power, dan indikator charger. Di bagian bawah ada 4 karet penyangga, lubang ventilasi udara, dan lubang speaker. Lalu sisi belakang ada pembuangan panas dari kipas yang tertutup oleh layar. Kemudian di bagian casing belakang ada tulisan Asus VivoBook. Sekarang kita menuju ke sisi bagian layar. Di bagian atas layar ada kamera, indikator kamera, penutup kamera, dan mikrofon. Untuk ketebalan bezelnya di sisi samping ada di 7 mm, bezel atas ada di 12 mm, dan bezel bawah ada di 16 mm. Ini sudah termasuk tipis. Laptop ini juga sudah mendukung fingerprint yang letaknya ada di bagian pojok kanan atas touchpad. Untuk dimensinya, panjang laptop ini ada di 32,5 cm, lebarnya di 21,2 cm, dan terakhir ketebalannya dari laptop ini ada di 2 cm. Sebenarnya ketebalan dari laptop ini tidak murni 2 cm, tapi kalau kita hitung dari ground menempel itu nanti terhitungnya 2 cm. Karena karet penyangga di bagian sini itu lumayan tebal. Ini fungsinya untuk melancarkan sirkulasi udara. Laptop ini menggunakan sistem pendingin berupa satu kipas dan satu heat pipe. Untuk berat laptop ini tanpa charger ada di 1,4 kg, sedangkan kalau kita bawa dengan charger beratnya menjadi 1,5 kg. Nah, untuk chargernya sendiri laptop ini memakai charger dengan tegangan 19 volt, 2,37 ampere, dan 45 watt dengan bentuk adaptor langsung yang tidak membutuhkan kabel power. Selanjutnya kita bahas ke bagian keyboardnya.
Keyboard ini berwarna hitam dengan huruf dan angkanya berwarna putih, lalu untuk backlit berwarna putih. Kemudian shortcut yang tersedia dari keyboard ini ada mute, kontrol volume, kontrol kecerahan, on off touchpad, on off backlight, screen mode, on off mikrofon, sniping tools, dan My Asus. Untuk touchpad warnanya sama dengan bodinya, yaitu biru tua mendekati hitam dengan bentuk single klik di tengah yang cara kerja klik kanan kirinya menggunakan sensor. Lanjut di bagian layarnya. Laptop ini menggunakan layar IPS dengan ukuran 14 inch yang resolusinya ada di 1920x1080 pixel dengan frekuensi atau frame rate-nya ada di 60 Hz dan bit depth-nya ada di 8 bit. Karena laptop ini sudah menggunakan layar berpanel IPS, jadi untuk output yang ditampilkan layar ini termasuk jernih. Kita cek dengan video 4K, motion-nya lancar dan kurang lebih hasilnya seperti yang kami tampilkan di layar. Lanjut di bagian audionya. Menurut saya treble dari laptop ini sudah termasuk bagus dan bass dari laptop ini juga sudah lumayan bagus. Untuk volume yang dihasilkan juga termasuk lantang. Sebagai contoh, kira-kira hasilnya seperti ini. Sekarang kita ke bagian kamera. Laptop ini menggunakan kamera dengan resolusi 1280x720 pixel dengan perekaman mencapai 30 fps. Untuk hasil contohnya seperti ini. Halo, ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera dari laptop Asus VivoBook 14 A1404ZA. Ini saya rekam menggunakan mikrofon asli dari laptopnya tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Gimana? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, tes. Ini kalau saya aktifkan untuk keramaiannya. Gimana sih? Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Apakah suara motor-motor lewat dari keramaian juga terdengar? Halo, tes. Terima kasih. Untuk tes performa sintetis kita menggunakan Passmark dengan cuplikan render 3D DirectX 12 dengan resolusi 1920x1080 pixel. Kita mendapatkan average FPS di 30 fps. Dan hasil performa sintetis yang kita dapatkan menggunakan Passmark bisa kalian cek sendiri di Excel yang sudah kami tampilkan di layar. Lanjut, kita tes laptop ini menggunakan heavy load selama 10 menit dan kita mendapatkan kecepatan maksimal prosesor di 4389 MHz dengan suhu prosesor maksimal di 80 derajat Celcius dan untuk suhu storage maksimal kita mendapat 36 derajat Celcius. Ini termasuk dingin. Untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 42.067 MWh dan setelah kita tes untuk menampilkan YouTube selama 30 menit, baterai laptop ini berkurang 19%. Lalu kita tes menggunakan heavy load selama 10 menit, baterai laptop ini berkurang 12%. Untuk tes booting laptop, dari awal kita menyalakan laptop sampai masuk ke Windows itu kira-kira butuh waktu 12 detik. Lanjut untuk hasil tes gamingnya. Pertama kita tes menggunakan PES 2019 dengan settingan grafik medium. Laptop ini mendapatkan average FPS di 30 fps. Untuk Genshin Impact dengan settingan grafik medium, laptop ini mendapatkan average FPS di 30 fps juga. Lalu untuk CarX Street dengan settingan grafik medium, laptop ini mendapatkan average FPS di 30 fps juga. Terakhir kita tes menggunakan game GTA 5 dengan settingan grafik high. Laptop ini mendapatkan average FPS di 30 fps juga. Lalu hasil rangkuman tes gamenya bisa kalian cek di layar. Untuk suhu setelah main game GTA 5 selama 10 menit, bagian terpanas ada di bagian keyboard dengan suhu mencapai 43,5 derajat Celcius. Kesimpulannya, performa dari laptop ini sudah lumayan bagus. Jadi kalian bisa menggunakan laptop ini untuk desain, editing, gaming yang arahnya ringan dan menengah. Untuk kelebihan dari laptop ini yaitu sudah mendukung fingerprint, layarnya bisa dibuka 180 derajat, sudah mendukung Intel Iris Xe grafik,
layarnya memiliki panel IPS, performanya lumayan bagus, speakernya juga termasuk lumayan bagus, dan chargernya simple, enak dibawa kemana-mana. Untuk hal yang perlu diperhatikan dari laptop ini yaitu baterainya sedikit lebih boros daripada pesaingnya, tapi ini hanya berbeda sedikit saja ya. Kemudian resolusi dari webcamnya itu masih HD, dan yang terakhir itu tidak ada slot harddisk SATA. Untuk harga per tanggal video ini diupload kita sertakan di deskripsi. Oke, sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan atau punya pendapat pribadi mengenai laptop ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Thank you for watching, semoga bermanfaat and see you, bye bye. Fitur dari laptop ini termasuk lengkap ya. Sip.